Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberanian dalam negeri melalui berbagai inisiatif dan kebijakan yang tegas. Dalam pidato perdananya setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029, Prabowo mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk menghadapi tantangan dengan keberanian, menekankan pentingnya sikap berani dalam menatap ancaman dan bahaya. Selain itu, Prabowo menyatakan komitmennya untuk memerangi korupsi di semua tingkatan pemerintahan, mengkritisi kebocoran anggaran dan praktik kolusi yang merugikan negara. Ia menegaskan bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi skenario terburuk dan tidak bisa mengandalkan bantuan asing saat krisis, menunjukkan tekadnya untuk meningkatkan kemandirian nasional. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, Prabowo berfokus pada program-program kesejahteraan langsung, reformasi pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Ia juga berencana mengatasi kemiskinan dan malnutrisi anak dengan investasi besar dalam program makan siang sekolah, mencerminkan keberaniannya dalam mengambil langkah konkret untuk perbaikan sosial. Keberanian Prabowo dalam mengambil sikap tegas terhadap isu-isu krusial di dalam negeri mencerminkan komitmennya untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih mandiri, adil, dan sejahtera. Selain keberanian Prabowo dalam mengambil kebijakan dalam negeri, Prabowo juga kerap kali membawa isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi bagi umat Muslim dunia. Isu ini seakan-akan hanya menjadi tontonan bagi pemimpin negara-negara Islam dunia. Dahulu pemimpin dunia Islam dikenal berani menyuarakan kebenaran dan membela kepentingan umat tanpa gentar terhadap tekanan internasional. Figur seperti Gamal Abdel Nasser di Mesir, Soekarno di Indonesia, dan Yasser Arafat di Palestina adalah contoh pemimpin yang tegas dalam memperjuangkan hak-hak umat Muslim di kancah global. Mereka berdiri dengan kepala tegak, menyuarakan keadilan, bahkan ketika berhadapan dengan kekuatan besar dunia. Namun, hari ini, keberanian seperti itu semakin jarang terlihat. Banyak pemimpin dunia Islam lebih memilih diplomasi yang aman atau tunduk pada tekanan geopolitik dan ekonomi. Solidaritas di antara negara-negara Muslim melemah, sementara kepentingan individu atau nasional seringkali mengesampingkan perjuangan bersama. Keheningan ini membuat umat Muslim di berbagai penjuru dunia merasa semakin tak terlindungi dan kehilangan figur pemimpin yang berani menyuarakan kebenaran di hadapan ketidakadilan global. Namun belakangan ini seakan hal tersebut terulang kembali semenjak Prabowo Subianto menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Dalam konferensi tingkat tinggi KTT ke-11 Developing Aid yang berlangsung di Kairo, Mesir, pada 19 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam terhadap dunia internasional yang dinilainya tidak menghormati suara negara-negara Muslim. Ia menyoroti adanya standar ganda dalam penerapan hak asasi manusia, HAM, yang seringkali tidak berlaku bagi umat Muslim. Hak asasi manusia bukan untuk orang Muslim. Ini kenyataannya sangat menyedihkan, ujar Prabowo dalam pidatonya. Ia menekankan bahwa pernyataan dukungan dan bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh negara-negara Muslim kepada sesama seringkali tidak diimbangi dengan langkah nyata untuk menciptakan perubahan. Prabowo juga mengkritik strategi divide et impera yang masih melemahkan solidaritas antar negara Muslim dengan menyebut konflik internal di beberapa negara sebagai contoh nyata. Ia menyerukan persatuan dan kerjasama yang erat di antara negara-negara Muslim untuk menghadapi tantangan global dan memperjuangkan hak-hak umat Muslim secara efektif. Prabowo menekankan bahwa negara-negara Islam harus bekerja sama untuk memiliki satu suara dan tidak terpecah belah. Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendorong persatuan dan kerjasama di antara negara-negara Muslim. Karena dengan bersatunya negara Muslim dalam panggung global, maka hal tersebut akan berdampak terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina yang sampai saat ini masih dalam pengaruh Israel yang terus menginvasi daerah tersebut. Pernyataannya yang lugas dan penuh keberanian membuat ruangan mendadak hening. Para kepala negara yang hadir terdiam. Ekspresi mereka mencerminkan kejutan dan renungan mendalam terhadap realitas yang diungkapkan Prabowo. Dalam momen itu, keheningan menjadi bukti dari dampak kuat pidato seorang pemimpin yang berbicara tanpa takut demi keadilan umat Muslim di dunia. Bagaimana pendapat Anda?
Silahkan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Visi Nusantara supaya memberikan informasi yang lebih menarik.